Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Menteri, katanya Big Giant cannot dance, Pak. Jadi kalau organisasi ataupun industri telco ini terlalu besar, ujung-ujungnya tidak efisien. Nah, tetapi dengan melihat ada merger Indosat Ooredoo Hutchison 3, apakah itu sudah cukup untuk mengefisienkan industri telco di Indonesia? Kalau kita lihat dari struktur pangsa pasar, ya, maka pangsa pasar Telkomsel, Telkom Group itu masih di 54% lebih. 54%? 54%. Oke. Sedangkan merger antara Indosat dan Hutchison atau IOH sekarang ini itu 25,99 atau 26%. Oke. Ya, itu merger, jadi sudah dua yang besar. Dan yang ketiga Excel sekitar 15%, sisanya itu kecil. Sisanya itu kecil. Jadi kalau dilihat dari struktur pangsa pasar yang ada sekarang, maka Telkomsel ya satu, IOH yang kedua. Nah, kita tentu berharap ya masih ada konsolidasi berikutnya untuk menyederhanakan. Kan masih ada Excel, masih ada Smart gitu ya. Itu masih bisa, sehingga di Indonesia jangan sampai satu, jangan juga dua ya. Tiga, satu size yang baik ya. Karena apa? Setelah itu ada hubungan lainnya, hubungan lain yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, bahwa kita perlu menata ya spektrum yang memadai agar pengembangan pangsa dan bandwidth menjadi lebih baik dalam layanan bagi masyarakat di tulang punggung telekomunikasi kita 4G, tetapi adopsi teknologi baru 5G juga bisa kita jalan. Ya, untuk itu maka saat ini spektrum frekuensi yang ada existing ini masih sangat terbatas. Kita baru pakai untuk telekomunikasi sekitar 737 MHz seluruhnya. Dan untuk telekomunikasi saja seluler itu baru 442 MHz. Padahal proyeksi dan prognosis kita membutuhkan setidaknya 2047 MHz. Masih 1300 lebih lagi. Dan ini spektrum itu di low band, di coverage band dan di high band itu lebih banyak tidak digunakan untuk kepentingan telekomunikasi seluler, ya, tetapi dipakai untuk aplikasi yang lain, misalnya untuk satelit. Padahal spektrum itu penting sekali untuk keperluan telekomunikasi kita, seluler. Juga di frekuensi bawah, ya, dengan adanya digitalisasi pertelevisian atau analog switch off itu, maka kita mendapat digital dividend di frekuensi 700. Ya, frekuensi 700 sebesar 112 MHz ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan 4G dan 5G di Indonesia. Jadi Kominfo, kami Pak Marwan jangan khawatir, Kominfo terus menyiapkan melalui farming dan refarming spektrum untuk menghasilkan spektrum yang memadai demi deployment 5G di Indonesia, ya, dan ya pemanfaatan 4G yang lebih masif dengan tersedianya bandwidth yang lebih baik. Terima kasih. Karena Pak Marwan sudah disebut-sebut, saya ingin bertanya Pak Marwan, sebetulnya apakah benar Pak, industri telekomunikasi khususnya seluler yang padat modal ini memang industri yang sangat susah untuk dilakukan untuk mencetak laba, sehingga akhirnya selama bertahun-tahun banyak atau beberapa lah ya operator yang cash flow-nya negatif, Pak Marwan. Bagaimana Pak Marwan? Sebetulnya kalau dibilang demikian mungkin tidak juga ya. Namun begini, memang ini capital intensif banget, betul ya. Jadi pengembangan infrastrukturnya berjalan secara dinamis. Misalnya begini, kita membangun agak teknis, kita membangun di satu area coverage, dalam waktu cepat adopsi, kapasitinya begitu cepat, maka ekspansi atas area itu harus dilakukan. Kalau nggak terjadi kongesi. Nah, monitoring dan evaluasi terhadap area-area ini harus terus dilakukan. Itulah yang saya bilang tadi, capital intensif. Nah, ini yang membuat bisnis model dari masing-masing pelaku sangat menentukan. Jadi dalam evaluasinya, dalam melakukan investasinya, termasuk kan kita tidak hanya lihat coverage-nya saja, tapi pipanya, transmisinya itu harus dibangun ujung ke ujung. Kalau enggak, masyarakat tidak bisa menikmati coverage-nya dengan baik, atau kalau kita sering bilang teknologinya mungkin
teknologi 4G tapi serasa teknologi 4G tapi kok kayak 3G ya, gitu kan. Itu kan agak-agak perlu ekspansi yang terus-menerus dan evaluasi terus-menerus dilakukan. Kira-kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Marwan. Pak Arman, apakah merger Indosat Ooredoo Hutchison 3 ini itu memang memastikan kesehatan keuangan ke depan? Karena ini juga mungkin dipertanyakan oleh masyarakat bagaimana dengan kekuatan kondisi keuangan perusahaan hasil merger ini, Pak Arman? Siap, Bang Li. Insya Allah pasti, Pak. Itu pasti, Bang Li, saya sampaikan. Karena memang tujuan merger ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga oleh Pak Marwan ya, bahwa dengan merger ini kapasitas keuangan kan ditambah kuat. Nah, sementara telekomunikasi ini industri yang intensif kapital, Pak. Padat modal sekali. Padat modal dan napasnya harus kuat dan panjang, Pak. Supaya layanan terhadap masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik. Nah, karenanya dengan kapasitas keuangan yang combine ya antara dua boleh dibilang dua pemegang saham yang cukup sehat, AAA dan juga finansialnya bagus, itu membuat IOH ini bisa lebih memiliki kapasitas untuk memberi pengalaman yang lebih baik secara digital kepada pelanggan, jaringan lebih luas, dan untuk penggelaran 5G yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya Pak Marwan ya. Jadi 5G akan lebih dapat digelar kalau kita punya kapasitas keuangan yang lebih kuat. Yang kedua, ini juga akan membantu kita menjadi pemain yang memberikan inovasi tadi Pak. Seperti yang semua inovasi bisa kita lakukan di depan Pak ya. Tadi mulai kredit untuk UMKM melalui telepon, dan yang lain-lainnya. Sehingga economic growth bukan hanya di secara Indonesia tapi di daerah-daerah 3T tadi bisa lebih termotivasi. Ini mungkin yang akan kita peroleh dari merger ini terhadap kondisi keuangan perusahaan dan juga financial capacity. Leo, saya tambah dikit nih, ini Pak Arman ini kan malu-malu kucing menyampaikan. Apa itu? Konsolidasi ya merger dan akuisisinya Indosat sama Hutchison ini, itu nilai transaksinya sekitar 6 miliar dolar. Ya penggabungan, ya, nilai transaksinya besar. Dan gabungan dari sales revenue-nya per tahun itu 3 miliar dolar. Ya. Jadi size-nya besar, ini kan nggak disampaikan. Menjadi besar, sebelumnya kan kecil itu. Ya. EBITDA-nya pun di atas 1,3 miliar dolar. Ini bukan kecil. Jadi kemampuan untuk menambah infrastruktur cukup kuat. Saat ini kan mempunyai 97.800 BTS misalnya. Iya kan? Akan membangun 11.000 tambahan. Itu bukan menjadi sulit lagi setelah merger. Karena apa? Capital structure-nya menjadi lebih kuat gitu. Nah, komitmen ini yang kita harapkan untuk itu dilakukan. Masalahnya kan malu-malu kucing menyampaikannya ini Pak Arman ini. Masalahnya Pak Arman, Pak Menteri, Pak Mas Huda, pengembangan ini kan juga diharapkan tadi ya menutup blank spot. Saya ingin Mas Huda, menutup blank spot itu kan artinya cari blue ocean. Padahal namanya perusahaan komersial kan harus profit. Itu bagaimana caranya supaya itu bisa dilaksanakan dengan size yang tadi sudah dibukakan oleh Pak Menteri? Ya, kalau kita lihat laporannya memang besar Pak ya. Untuk space untuk membangun infrastruktur itu besar Mas Leo. Untuk Indosat sama Tri gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan ada program Pak ya, ada program nggak salah itu ada penugasan bagi operator seluler itu untuk membangun beberapa BTS gitu Pak. Saya lupa ingat gitu. Periode pertama Pak Jokowi itu dia ditugaskan untuk membangun tower-tower BTS yang ada di daerah 3T gitu. Istilahnya di luar Pulau Jawa lah paling gampangnya gitu. Nah, paling gampang sebenarnya kita buka dulu datanya gitu. Apakah memang sudah berapa persen tugas itu terselesaikan atau belum gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk masyarakat di luar Pulau Jawa itu menghadapi kesulitan pilihan untuk seluler gitu. Nah, saya sih harapannya gitu kan untuk ke Indosat sama Tri itu bisa untuk membuat harga di luar Pulau Jawa itu bersaing Mas Leo. Lebih murah? Lebih murah gitu. Itu harapannya seperti itu gitu kan. Harapannya lebih seperti itu. Karena kalau kita lihat pasarnya cuma satu doang si merah gitu kan istilahnya seperti itu. Nah, ini harapannya kuning itu bisa masuk ke situ untuk memberikan pilihan Mas Leo. Nah, inilah yang tadi sebenarnya saya tekankan di sini
itu harapannya merger ini bisa membuat harga lebih murah untuk konsumen. Nah, ini juga saya tambah dikit ya, supaya jelas sedikit aja ya. Di wilayah yang disebut 3T itu tidak sama dengan luar Jawa, Mas Sudah ya. 3T itu ada aturannya. Ya. Baik. 3T ini Kominfo ya, itu ditugasi untuk membangun wilayah 3T. Dan wilayah 3T yang dibangun BTS oleh Kominfo itu 9.113 BTS. Baik. Yang tahun 2022 ini kita harapkan selesai. Dan karena itu investasinya pemerintah, maka tarifnya ya tentu harus lebih baik sehingga terjangkau juga di pasar itu. Baik. Ya. Dan akan bekerja sama infrastruktur aktifnya dengan operator seluler. Tetapi wilayah blank spot di non 3T di Jawa pun banyak, ya. Di luar Jawa pun banyak. Itulah ada sebanyak 3.435 yang harus diselesaikan oleh operator seluler ya, di tahun 2022. Sambil pembangunan baru untuk meningkatkan layanan tadi yang disebutkan, itu yang kita harapkan dari merger dan akuisisi ini. Terima kasih Pak Menteri. Masalahnya adalah pemirsa, konsolidasi ini tentunya ada hal-hal yang harus diwaspadai. Bagaimana supaya konsolidasi industri telco ini benar-benar membuatnya menjadi lebih solid. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.